Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat. Meskipun kita belajar jarak jauh, semoga tidak mengurangi semangat untuk belajar dan tidak mengurangi pemahaman kalian terhadap materi ini. Baik, pertemuan keempat ini saya akan melanjutkan materi, ya. Kita akan mempelajari tentang masih regresi linear sederhana, tapi pada pertemuan hari ini kita menggunakan pendekatan matrik. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita menentukan regresi linear sederhana dengan pendekatan aljabar untuk menentukan A dan B-nya, maka pada pertemuan ini kita akan menentukan persamaan regresi linear sederhana dengan terlebih dahulu menentukan koefisien A dan koefisien B dengan menggunakan pendekatan matrik. Nah, sebelumnya kalian sudah membaca dulu tentang pengetahuan matrik, itu hanya sebagai referensi untuk persepsi, ya, agar kita punya mengingat kembali materi tentang matrik. Ya, kita flashback ya tentang model regresi linear sederhana. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang ini, menentukan model linear regresi linear sederhana, yaitu YI sama dengan beta O ditambah beta 0 tambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Barangkali di sini ada sesuatu yang berbeda, ya. Kalau dulu yang saya gunakan adalah menggunakan beta 0-nya menggunakan notasi A, begitu ya, atau alfa. Kemudian beta satunya menggunakan beta atau B, ya. Di sini saya ganti dengan menggunakan beta 0 dan beta 1. Semoga tidak bingung, ya. Nah, di sini persamaan regresi linear sederhana, nanti kita akan mencari, kalau dulu kita pakai istilah A dan B, nanti kita akan mencari nilai dari beta 0 dan beta 1, di mana beta 0-nya itu adalah konstanta, beta 1-nya adalah koefisien regresinya, dan epsilon adalah error random, ya, atau kesalahannya. Nah, di sini bila diambil pengamatan sebanyak n, maka persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut, ya. Misalnya ada n responden, begitu ya. Maka untuk responden yang pertama, Y1 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon 1. Untuk responden kedua, persamaannya bisa dinyatakan dengan Y2 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X2 ditambah epsilon 2. Jadi jangan bingung, ya, kok beta 1-nya tidak berubah. Ya, di sini beta 1 itu kan untuk menotasikan B, ya. Jadi kita notasikan dengan B1. Jadi sini yang berubah I-nya, ya. Yang berubah I-nya. Tadi kita lihat di sini I-nya yang bergerak itu kan yang ada indeks I-nya, YI, XI dan epsilon I. Sedangkan beta 0 dan beta 1-nya tetap. Ya, maka untuk responden ke YN, ya, di sini sama dengan beta 0 tambah beta 1 XN ditambah epsilon N, ya. Nah, ini di sini bentuk ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matrik atau perkalian matrik, ya, dimana Y1, Y2 sampai YN itu di sini dinyatakan sebagai vektor kolom, ya, atau sebutannya apa, skalar, ya, Y1, Y2 sampai YN. Kemudian di sini beta 0 ini di sini memiliki koefisien berapa? 1, ya. Memiliki koefisien 1, sehingga di sini 1 sebanyak n, ya. Kemudian yang kedua di sini koefisiennya adalah beta 1. Maaf. Jadi di sini koefisien yang kedua adalah X1 ini, ya. X1, X2, X3.
di sini X1, X2, X3. Ya, kemudian di sini beta 0 dan beta 1 kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian epsilonnya adalah epsilon 1, epsilon 2 sampai epsilon n. Ya, coba misalnya kita kembalikan ke bentuk seperti ini ya. Y1 sama dengan kita kalikan ya, ini matriks berapa kali berapa ini? Barisnya ada n, kolomnya ada 2. Jadi n kali 2. Nah, di sini matrik barisnya adalah 2, kolomnya ada 1 ya, 2 kali 1 ya. Maka kedua matrik ini dapat dikalikan karena baris atau kolom ya, kolom pada matrik yang pertama itu sama dengan baris pada matrik yang kedua. Kita operasikan, kita kalikan ya, Y1 sama dengan beta 0 kali 1 beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah epsilon 1 ya. Y2 sama dengan beta 0 kali 1 beta 0 beta 1 kali X2 beta 1 X2 ditambah epsilon sampai ke n ya. Yn sama dengan beta 0 kali 1 beta 0 ditambah beta 1 Xn ditambah epsilon n ya. Jadi ini bentuk matrik dari persamaan-persamaan ini. Atau di sini matrik ini kita nyatakan dalam bentuk huruf ya. Matrik biasanya dikatakan huruf yang tebal dan kapital. Di sini matrik yang pertama kita namakan Y. Matriks yang ini kita namakan matriks X. Kemudian ini matriks beta dan ini matriks epsilon ya. Jadi ini bentuk matriknya bisa dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan X, matriks Y sama dengan matriks X kali matriks B ditambah matriks epsilon. Sampai sini semoga bisa diikuti ya. Nah, kita sudah mempelajari ini pada pertemuan yang lalu. Dengan metode kuadrat terkecil nanti kita akan mendapatkan suatu koefisien ya, suatu metode ya untuk mengestimasi koefisien regresi, di mana koefisien itu nanti akan kita gunakan untuk menyusun atau membuat persamaan regresi linear sederhana. Ya, kemarin sudah saya jelaskan seperti apa persamaan regresi yang baik, yaitu persamaan regresi yang jumlah dari epsilon kuadratnya itu kecil ya. Nah, di sini kita kembali ke model linear yang tadi ya, bahwa YI itu sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI tambah epsilon I. Nah, ini kurang 1 ya. Beta 0 tambah beta 1 XI ditambah epsilon I. Untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Nah, di sini nanti kita akan mencari epsilon I-nya, di mana epsilon I-nya itu sehingga epsilon I-nya sama dengan YI dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 ya. Beta 1 X1. Ya. Nah, di sini jika kita ambil pengamatan sebanyak N, maka menjadi seperti ini. Epsilon 2 Y2 dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 X2, epsilon N sama dengan YN dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XN. Ya, di sini nanti kita akan meminimumkan nilai ini ya, nilai epsilon I kuadrat, sigma epsilon I kuadrat, atau notasinya dengan J. Dengan cara apa kemarin? Ya, yang pertama kita turunkan doj terhadap beta 0. Kalau dulu kita menggunakan alfa, kemudian disama dengankan 0. Kemudian yang kedua nanti doj kita turunkan terhadap beta 1 ya. Kita lihat di sini, mengulang ya. Setelah diturunkan maka menjadi negatif 2 ya, dikeluarkan sigma YI dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XI sama dengan 0. Ini persamaan 1. Kemudian di sini persamaan 2 negatif 2 YI dikurangi beta 0
dikurangi beta 1 XI kali XI. Oke, sekarang kita akan fokus kepada persamaan 1 dulu ya, persamaan 1. Nah, pada persamaan 1 di sini negatif 2 sama dengan negatif 2 sigma YI dikurangi beta 0 kurangi beta 1X sama dengan 0. Maka di sini sama dengan ini ya, negatif 2 dikalikan A sama dengan 0, maka A nya itu adalah 0 dibagi negatif 2 sehingga nilainya seperti ini. Ini ekuivalen dengan ini ya, sifat dari notasi sigma YI dikurangi N, karena ini adalah suatu konstanta, tidak ada indeks I nya, maka apa sifatnya? Sigma kali konstanta, maka sama dengan N kali konstantanya, dikurangi beta 1 suatu konstanta sehingga bisa keluar, kali sigma XI sama dengan 0 ya. Sigma Y sama dengan N beta 0 ditambah beta 1 sigma XI. Di sini kita akan mendapatkan persamaan ketiga. Oke. Nah, kita sekarang akan fokus ke persamaan yang kedua. Ya, persamaan kedua di sini negatif 2 kali sigma YI dikurangi beta 0 dikurangi beta 1 XI kali XI sama dengan 0. Maka di sini XI-nya kita kalikan dengan unsur dalam kurung ya, sehingga menjadi sigma YI XI kurangi beta 0 XI dikurangi beta 1 XI kuadrat sama dengan 0. Sama dengan tadi ya, negatif 2 di sini misalkan A begitu ya, sama kali A sama dengan 0, maka A ini sama dengan 0 dibagi negatif 2, maka di sini sama dengan 0. Ya, dengan langkah yang sama dengan notasi sigma kita kalikan sigma YI XI jadi ini, kemudian negatif beta 0 kali sigma XI, kemudian beta 1 sigma XI kuadrat sama dengan 0. Kita pindah ruas, beta 0 nya ke sebelah kanan, maka di sini nilainya menjadi positif semua. Beta 0 sigma SI ditambah beta 1 sigma SI kuadrat. Di sini kita akan mendapatkan persamaan 4. Ya, persamaan 4. Nah, selanjutnya kita akan mendapat ini ya. Persamaan 3 tadi kita mendapatkan ini, dan persamaan 4 kita mendapatkan ini. Ya, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk matrik adalah ini ya, yaitu ada matriks sigma YI sigma YI XI entry-nya, kemudian matriks yang kedua di sini N, di sini sigma XI, sini sigma SI, sigma SI kuadrat kali beta 0 beta 1. Coba misalnya kita kalikan ya, apakah sama dengan di atas? Sigma YI sama dengan N kali beta 0 ditambah beta 1 kali sigma XI. Sigma YI XI sama dengan beta 0 kali sigma XI ditambah beta 1 sigma XI kuadrat. Ya, sampai sini ya. Semoga bisa diikuti dan difahami. Ya. Saya lanjutkan slide berikutnya. Baik. Ya, di sini kita akan lihat sigma YI matrik yang pertama tadi ya. Sigma YI kita pecah ya. Sigma YI sigma XI YI ya. Jadi ini sigma YI XI, sigma XI YI sama saja ya, berlaku komutatif. Ini merupakan perkalian antara apa ini? Ya, di sini saya tampilkan tadi matriks di awal, saya punya matriks Y X beta epsilon. Ya. Di sini matriks ini ternyata merupakan transpos dari matriks X. Ya, di sini kolomnya menjadi baris. Ini baris pertama, kolom pertama menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua. Kemudian matriks yang kedua itu adalah apa? Matriks Y. Kita kalikan ya. Coba Y1 kali Y1 Y1